wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dasar hukum pengelolaan laboratorium dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rusdi M. Diomed. Dengan anggota kelompok saya sendiri Ririn Anindya Putri dan teman-teman saya Dea Kristia Madalena, Revita Ali Pramesti, William Reynara, dan Yunita Murnisari. Dasar hukum yang pertama yaitu ada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2013, yang kedua Pendidikan Nasional Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2008, yang ketiga Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2010, yang keempat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Yang kelima ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013. Yang pertama, ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang tunjangan jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan. Pasal 1. Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan tunjangan jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan yang selanjutnya disebut Pranata Laboratorium adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 2. Kepada pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan diberikan tunjangan Pranata Laboratorium Pendidikan setiap bulan. Selanjutnya, A. Pengertian. 1. Pranata Laboratorium Pendidikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, laboratorium pendidikan adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis kegiatan pengujian, kalibrasi, dan produksi dalam skala terbatas, dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. B. Persyaratan. PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan Pranata Laboratorium Pendidikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Untuk Pranata Laboratorium Pendidikan terampil, 1. Berijazah Diploma 3 sesuai kualifikasi akademik yang relevan dengan laboratorium yang bersangkutan. Kedua, pangkat paling rendah pengatur golongan ruang 2 atau C. 3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Untuk Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli, 1. Berijazah paling rendah S1 atau Diploma 4 sesuai kualifikasi akademik yang relevan dengan laboratorium yang bersangkutan. 2. Pangkat paling rendah penata muda golongan ruang 3 atau A. Ketiga, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. C. Jenjang jabatan, golongan, angka kredit, tunjangan jabatan, dan batas usia pensiun. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel berikut. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang standar tenaga laboratorium sekolah atau madrasah. Pasal 1. 1. Standar tenaga laboratorium sekolah atau madrasah mencakup kepala laboratorium sekolah atau madrasah, teknisi laboratorium sekolah atau madrasah, dan laboran sekolah atau madrasah. 2. Untuk dapat diangkat sebagai tenaga laboratorium sekolah atau madrasah, seseorang wajib memenuhi standar tenaga laboratorium sekolah atau madrasah yang berlaku secara nasional. 3. Standar tenaga laboratorium sekolah atau madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini.
Pasal 2. Penyelenggara sekolah atau madrasah wajib menerapkan standar tenaga laboratorium sekolah atau madrasah sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini selambat-lambatnya 5 tahun setelah peraturan menteri ini ditetapkan. Pasal 3. Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Kualifikasi dan kompetensi kepala laboratorium. Kualifikasi jalur guru. 1. Berpendidikan minimal sarjana 1. 2. Berpengalaman minimal 3 tahun sebagai pengelola laboratorium. 3. Bersertifikat kepala laboratorium sekolah atau madrasah dan perguruan tinggi atau lembaga yang telah ditetapkan pemerintah. Jalur laboran atau teknisi. 1. Berpendidikan minimal diploma 3. 2. Berpengalaman minimal 5 tahun sebagai teknisi. 3. Bersertifikat kepala laboratorium sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga yang telah ditetapkan pemerintah. Kompetensi. 1. Kompetensi kepribadian meliputi penampilan diri sebagai pribadi yang dewasa, berakhlak mulia, dan berkomitmen terhadap tugas. 2. Kompetensi sosial meliputi kemampuan bekerja sama dalam melaksanakan tugas, serta mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan. 3. Kompetensi manajerial meliputi perencanaan kegiatan, pengembangan, evaluasi, dan pemantauan kinerja teknisi, serta membagi tugas teknisi laboratorium sekolah atau madrasah. 4. Kompetensi profesional meliputi pemanfaatan laboratorium untuk kepentingan pendidikan, menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, serta penerapan gagasan, teori, dan prinsip kegiatan laboratorium sekolah atau madrasah. Kualifikasi dan kompetensi teknisi laboratorium sekolah atau madrasah. Kualifikasi. 1. Berpendidikan minimal diploma 2 yang relevan dengan peralatan laboratorium yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Memiliki sertifikat teknisi laboratorium sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Kompetensi. 1. Kompetensi kepribadian meliputi penampilan diri sebagai pribadi yang dewasa, berakhlak mulia, dan berkomitmen terhadap tugas. 2. Kompetensi sosial meliputi kemampuan bekerja sama dalam melaksanakan tugas serta mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan. 3. Kompetensi administratif meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan mengatur penyimpanan bahan perkakas serta suku cadang laboratorium sekolah atau madrasah. 4. Kompetensi profesional meliputi persiapan dan perawatan peralatan serta bahan di laboratorium sekolah atau madrasah. Kualifikasi dan kompetensi laboran sekolah atau madrasah. Kualifikasi. 1. Minimal lulusan program diploma 1 yang relevan dengan jenis laboratorium dan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Memiliki sertifikat laboran sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kompetensi. 1. Kompetensi kepribadian meliputi penampilan diri sebagai pribadi yang dewasa, berakhlak mulia, dan berkomitmen terhadap tugas. 2. Kompetensi sosial meliputi kemampuan bekerja sama dalam melaksanakan tugas serta mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan. 3. Kompetensi administratif meliputi pengumpulan data bahan dan mencatat kegiatan praktikum. 4. Kompetensi profesional meliputi pengelolaan bahan dan peralatan, melayani kegiatan praktikum, menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, serta melakukan perawatan ruang laboratorium sekolah atau madrasah. Tugas tenaga laboratorium sekolah atau madrasah. Tugas kepala laboratorium. 1. Merencanakan kegiatan dan pengembangan laboratorium seperti menyusun rencana kebutuhan bahan dan fasilitas, mengembangkan sistem administrasi, dan membuat standar penyusunan kerja di laboratorium. 2. Mengelola kegiatan laboratorium seperti menyusun jadwal dan mengkoordinasikan kegiatan laboratorium. 3. Membagi tugas teknisi dan laboran laboratorium. 4. Memantau sarana dan prasarana laboratorium. 5. Mengevaluasi kinerja teknisi dan laboran serta kegiatan laboratorium. 6. Menerapkan gagasan, teori, dan prinsip kegiatan laboratorium seperti mengembangkan dan menerapkan hasil inovasi laboratorium. 7. Memanfaatkan laboratorium untuk kepentingan pendidikan dan penelitian di sekolah atau madrasah. 8. Menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah atau madrasah. Tugas teknisi laboratorium. 1. Merencanakan pemanfaatan laboratorium seperti membuat daftar bahan, peralatan, dan suku cadang yang diperlukan. 2. Mengatur penyimpanan bahan, peralatan, perkakas, dan suku cadang laboratorium seperti mencatat bahan, peralatan, dan fasilitas laboratorium dengan memanfaatkan peralatan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Menyiapkan kegiatan laboratorium sekolah atau madrasah. 4. Merawat peralatan dan bahan di laboratorium sekolah atau madrasah. 5. Menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium seperti menangani bahan-bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tugas laboran laboratorium. 1. Menginventarisasikan bahan praktikum seperti mencatat penggunaan bahan laboratorium. 2. Mencatat kegiatan praktikum. 3. Merawat ruang laboratorium. 4. Mengelola bahan dan peralatan laboratorium seperti mengklasifikasikan bahan dan peralatan praktikum. 5. Melayani kegiatan praktikum. 6. Menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah atau madrasah seperti menangani limbah laboratorium sesuai dengan prosedur yang berlaku. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Peranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya. Pasal 6. Unsur dan subunsur kegiatan PLP yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri atas A. Pendidikan meliputi 1. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengelolaan laboratorium serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan prajabatan. B. Pengelolaan laboratorium meliputi 1. Perencanaan kegiatan laboratorium. Yang kedua, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan. Yang ketiga, pemeliharaan perawatan peralatan dan bahan. Yang keempat, pengevaluasian sistem kerja laboratorium. Dan yang kelima, pengembangan kegiatan laboratorium. C. Pengembangan profesi PLP meliputi yang pertama, pembuatan karya tulis ilmiah di bidang pengelolaan laboratorium. Yang kedua, penerjemahan buku dan pustaka lainnya di bidang pengelolaan laboratorium. Yang ketiga, penyusunan standar dan pedoman pengelolaan laboratorium. Yang keempat, penemuan teknologi tepat guna di bidang pengelolaan laboratorium. Dan yang kelima, perolehan sertifikat profesi. D. Penunjang tugas PLP meliputi 1. Pengajar pelatih di bidang pengelolaan laboratorium. Yang kedua, pemberian bimbingan di bidang pengelolaan laboratorium. Yang ketiga, peran serta dalam seminar lokakarya di bidang pengelolaan laboratorium. Yang keempat, keanggotaan dalam organisasi profesi. Yang kelima, keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional PLP. Yang keenam, perolehan penghargaan tanda jasa. Dan yang ketujuh, perolehan gelar kesarjanaan lainnya. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk SDMI, SMPMTS, SMA dan SMA. Prasarana Laboratorium Biologi. 1. Laboratorium biologi digunakan untuk aktivitas penelitian dan praktek sehingga dilengkapi alat-alat khusus. 2. Memiliki ruang yang cukup untuk menampung 20 hingga 30 pembelajar dengan luas ruangan 140 meter kuadrat termasuk luas ruangan penyimpanan dan persiapan 17,9 meter kuadrat secara umum. 3. Penempatan meja dan kursi yang tidak terlalu dekat dan memiliki pencahayaan yang memadai. Sarana Laboratorium Biologi. 1. Perabot. Meja dan kursi kerja, meja demonstrasi, meja persiapan, bak cuci, lemari alat dan bahan. 2. Peralatan pendidikan. Model organ luar dan dalam hewan dan manusia, model kerangka, gambar pendukung, gelas ukur, pipet tetes, mikroskop, cawan, dan tabung reaksi. 3. Media pendidikan, papan dan alat tulis. 4. Bahan habis pakai, yaitu sarung tangan, larutan HCl, etanol, NaOH, kertas lakmus, dan lain-lain. Perlengkapan lain, tempat sampah, listrik, dan P3K. Berikut adalah tabel-tabel alat dan atribut yang bisa dipakai dalam laboratorium biologi SMA. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan Ayat 8, standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi,
serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Pasal 1, dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan diubah ke ayat 9, standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruangan belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 43, Ayat 1, standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam atau IPA, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Pasal 43, Ayat 1, standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam atau IPA, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia. Dalam kata lain, pasal 43 ini tidak diubah dalam konteks apapun. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.